Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari kelompok 12, yaitu beranggotakan Arsyita Naya Aziza, Rosdiana, dan Arini Munirasana. Kali ini kami akan mereview dua jurnal, yaitu Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional. Yang pertama ada Effect of Dividend Policy on Firm Financial Performance, Econometric Analysis of Listed Manufacturing Firm in Kenya, atau pengaruh kebijakan dividen pada kinerja keuangan perusahaan, analisis ekonometrik perusahaan manufaktur terdaftar di Kenya. Yang kedua yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk jurnal yang pertama yaitu pengaruh kebijakan dividen pada kinerja keuangan perusahaan, analisis ekonometrik perusahaan manufaktur terdaftar di Kenya. Untuk volumenya yaitu volume 5 nomor 12 tahun 2014, halaman 136 sampai 145. Untuk nama jurnalnya yaitu Research Journal of Finance and Accounting. Untuk penulisnya sendiri yaitu ada Charles Yegon, Joseph Carriot, Dr. Jisang, Dr. Pika Carriot, Joseph Kirui, dan Joseph Rotais. Tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama untuk memastikan apakah ada hubungan yang signifikan antara kebijakan dividen dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak kebijakan dividen terhadap investasi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan dividen dan laba bersaham perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kerangka teoritis, yaitu yang pertama ada teori Bird in Hand dari Gordon 1962 menyatakan bahwa pemegang saham luar lebih menyukai kebijakan dividen yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih dividen hari ini daripada keuntungan modal yang sangat tidak pasti dari investasi masa depan yang dipertanyakan. Yang kedua ada Signaling teori. Menurut kandungan informasi dari dividen atau teori persinyalan, perusahaan meskipun ada histori keputusan investasi menjadi capital gain dapat membayar dividen untuk menandakan prospek masa depan mereka. Amidu 2007. Yang selanjutnya ada agensi teori. Bahkan jika perusahaan tidak memiliki arus kas bebas, pembayaran dividen tetap dapat berguna bagi pemegang saham untuk mengendalikan masalah investasi berlebih. Dari Esterbrook 1984 berpendapat bahwa dividen mengurangi masalah investasi berlebih karena pembayaran dividen meningkatkan frekuensi perusahaan harus pergi ke pasar ekuitas untuk meningkatkan modal tambahan. Yang keempat yaitu studi empiris. Perilaku kebijakan dividen adalah salah satu masalah yang paling diperdebatkan dalam literatur keuangan perusahaan dan masih mempertahankan tempat yang menonjol baik dari pasar negara berkembang yang berkembang. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara kebijakan dividen dan profitabilitas perusahaan. Hipotesis yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebijakan dividen dan investasi. Hipotesis ketiga, tidak ada hubungan yang signifikan antara earning per share dengan kebijakan dividen. Data untuk penelitian ini diambil dari laporan tahunan dan akun dari 9 perusahaan manufaktur di Kenya. Data ini menggunakan analisis regresi, menggunakan perangkat lunak EView. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis komparatif dari nilai F hitung dan F tabulasi menunjukkan bahwa F hitung lebih tinggi dari F tabulasi. Oleh karena itu, menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif yang berarti bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kebijakan dividen, profitabilitas perusahaan, investasi, dan laba per saham organisasi. Oleh karena itu, temuan penelitian dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan positif yang signifikan antara kebijakan dividen, organisasi, dan profitabilitas. Yang kedua, ada hubungan positif yang signifikan antara kebijakan dividen, organisasi, dan investasi. Yang ketiga, ada hubungan positif yang signifikan antara kebijakan dividen, organisasi, dan earning per share. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan dividen yang baik dan kuat. Ini akan meningkatkan profitabilitas mereka dan menarik investasi ke organisasi. Yang kedua, direktur organisasi perusahaan harus dibuat untuk memperbarui catatan pemegang saham termasuk keluarga terdekat mereka untuk menghindari pengalihan yang disengaja atau penyimpangan yang tidak semestinya atas waran dividen yang tidak diklaim. Kemudian yang ketiga, kondisi tingkat yang lebih ketat harus ditetapkan untuk memaksa direktur hanya berinvestasi dalam usaha yang menguntungkan, melaporkan penggunaan pendapatan retensi melalui catatan ke akun. Kemudian yang terakhir,
pemerintah harus membentuk badan yang akan membantu mengelola dividen yang tidak diklaim dan juga memastikan bahwa situasi yang menimbulkan hal tersebut diminimalkan. Kemudian selanjutnya jurnal yang kedua yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Volume 5 nomor 2 Juli tahun 2020 halaman 212 sampai 224. Penulisnya yaitu Dito Aditya Dharma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Benevita. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu adanya pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Adapun metode penelitiannya yang pertama menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder. Pemanfaatan data sekunder yang dimaksudkan adalah dengan memakai suatu teknik uji statistik yang sesuai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari data-data yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga tertentu yang berkompeten untuk kemudian diolah secara sistematis dan objektif. Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang ada, akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya kegiatan ekspor Indonesia ke Cina juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dapat dilihat pada analisis sensitivitas. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa ketika terjadi pelambatan 1% pada ekonomi Cina, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu sebesar minus 0,09%. Gambaran sama juga terjadi pada sebagian besar komoditas, yaitu setiap terjadi penurunan 10% harga minyak sawit mentah atau CPO akan memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,08%. Minyak positif yaitu 0,02% dan batu bara adalah sebesar minus 0,07%. Sekian dan terima kasih.